Shalom saudaraku, kita akan lanjutkan tentang kenosis saudara ya, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus yang telah mengosongkan dirinya. Kemarin kita sudah bahas dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudaraku, kita harus pahami bahwa Allah kita itu Esa. Jadi kita nggak punya banyak Allah. Allah kita itu Esa. Nah, Allah yang Esa ini menyatakan diri di dalam 3 pribadi dan 3 fungsi. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, ini prinsip, ini dasar, saudara. Jadi kalau sampai ada orang yang mencoba mengotak-ngatik gara-gara mereka membaca akan ayat-ayat subordinasi, yang mana Yesus itu sepertinya tunduk kepada Bapa dalam segala perkara, bahkan dia berkata, aku tidak dapat melakukan apapun kalau bukan Bapa yang melakukannya di dalamku, dan sebagainya. Itu ayat-ayat itu kemudian membuat orang berasumsi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah atau ilahi, tetapi dia bukan Allah yang Esa, ngerti ya? Jadi dia seperti Allah yang lain. Nah, ini pengertian yang keliru, saudaraku. Allah itu satu, yaitu Allah, Bapa, kemudian firman Allah, dan roh Allah. Itu ketiganya yang Esa, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam formula baptisan yang Tuhan perintahkan. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudaraku, Allah kita itu Esa ini jangan diutak-utik, jangan diganggu-gugat. Kalau orang kebingungan gara-gara Tuhan berkata Bapakku lebih besar dari aku, itu masalah fungsi. Itu masalah pribadi dan fungsi, bukan masalah esensi atau hakikat. Jadi saya harus mengulang ini berkali-kali karena selalu saja ada orang yang disesatkan dengan pemikiran seperti yang ada pada Imam Arius dan kemudian beranak cucu akan teori tersebut dengan macam-macam bidat yang bermunculan, yang akhirnya mereka itu mempercayai Allah Esa, tapi Yesus siapa? Nah, bingung kan? Yesus siapa? Firman. Nah, itu pandangan dari Arius. Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Iya, mereka percaya. Tapi kemudian mereka berkata, ya ini Arius ya yang mengajarkan bahwa firman itu diciptakan. Padahal segala sesuatu diciptakan oleh firman. Kalau firman itu diciptakan, maka firman apalagi yang menciptakan firman, kan begitu. Jadi ya sudah, Allah itu Esa, dan Allah itu seperti halnya di dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3, di situ ada Allah pencipta, yang kemudian dikatakan ada roh Allah yang memberi kehidupan, dan ada firman yang mengeksekusi penciptaan. Jadi itulah Allah kita yang kemudian dari Kejadian sampai dijelaskan di Injil Yohanes bahwa Yesus adalah firman. Paham ya saudaraku ya? Saya mengulang ini dan tak bosan-bosannya karena saya terbeban saudara dengan adanya kuda putih yang sekarang bermunculan, yaitu penyesat, guru-guru palsu yang menyesatkan dan membuat orang bingung hanya karena adanya ayat-ayat subordinasi. Nah, bicara tentang kristologi itu memang kodrat ganda atau dualitas dari sifat Tuhan Yesus itu memang tak terbantahkan di dalam seluruh ayat-ayat firman. Dan ketika dia sebagai manusia, dia manusia seutuhnya 100%. Tetapi apakah Yesus itu bukan sosok ilahi, bukan Allah,
Nah, dijelaskan oleh Yohanes bahwa dia adalah firman yang adalah Allah. Saksi Yehova mengubah ayat itu dengan dia adalah sosok atau seorang Allah, a God gitu ya. Firman itu adalah seorang Allah gitu ya. Ya jadi ngaco saudaraku. Tidak lagi berpegang pada Allah yang Esa. Kalau kita tetap berpegang pada Allah Esa, Yesus adalah bagian dari Allah Esa, karena dia adalah firman. Tapi ketika firman ini menjadi manusia untuk melaksanakan akan karya penebusan bagi manusia, maka dia jadi manusia seutuhnya. Nah, ini yang saya akan bahas, saudaraku. Kita lihat ya, kemarin kita sudah bahas Filipi 2, yaitu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, kemudian melainkan telah mengosongkan dirinya, kenosis, dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Yesus yang ilahi, yang adalah sang firman itu menjadi manusia, dia mengosongkan diri. Nah, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia manusia, dia menjadi teladan buat kita yang mengikut dia. Dia adalah guru kita yang harus kita ikuti, teladan kemanusiaannya. Itu benar, saudara. Dia manusia yang taat. Nah, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena memang dia adalah anak domba Allah yang mengangkut atau menghapus dosa dunia. Memikul ya, dosa dunia. Nah, itulah sebabnya ayat 9. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus yang menjadi manusia itu dikaruniai oleh Allah, ditinggikan dan diberi nama di atas segala nama. Sebetulnya nama di atas segala nama itu hanya dapat disandang oleh Allah sendiri. Karena memang ada sisi keilahian dari sang putra atau sang firman ini. Tetapi sebagai manusia, ketaatannya itulah yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Nah, ada pendeta yang mengekstrimkan akan sisi kemanusiaan, sisi ketaatan dan sebagainya, sampai akhirnya mereka menolak akan sisi keilahian dari Yesus. Ditolak, saudaraku. Bahkan praeksistensi sebelum Yesus lahir itu pun dia nggak mau bahas. Ya, mau bilang bahwa itu nggak ada, yang belum berani, tapi dia nggak mau bahas. Itu sudah saya bahas tentang praeksistensi, saudara bisa cari di YouTube yang lalu, pengajaran YouTube yang lalu. Nah, beberapa kali kata atau kalimat dalam keadaan sebagai manusia itu tuh muncul, saudaraku. Manusia ini kadang pakai antropos, di sini pakai antropos, manusia ya. Tetapi kadang juga pakai sarx atau daging, sama saja, maksudnya sama, saudaraku ya. Diterjemahkan dalam keadaannya sebagai manusia. Kita lihat Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Saya bacakan, saudaraku ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Loh, Yesus sebagai manusia mati, saudaraku. Nah, ini yang seringkali dimasalahkan oleh orang-orang dari agama lain yang mengatakan kalau Allah kok mati, begitu ya. Yang mati adalah kemanusiaannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, bukan sebagai Allah, mati enggak, sebagai manusia. Karena kodrat ganda itu ada dalam Yesus. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Saudara dan saya yang ditebus itu masuk di dalam tubuh Kristus. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kita ini kalau menjadi umat
Tuhan, menjadi pengikut Kristus, kita itu masuk dalam tubuhnya, menjadi satu di dalam Dia. Karena kita nanti akan menerima kodrat ilahi, sama seperti Kristus juga punya kodrat ilahi. Itu yang dibahas di dalam 2 Petrus, saudaraku ya. Saya sudah pernah bahas itu. Jadi dengan matinya sebagai manusia. Nah, kita cari lagi ya, saudara. Mestinya ada banyak, tapi ini saya hanya ambil beberapa saja. Ibrani 5 ayat 7, coba kita tengok. Dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, kata sebagai manusia, sebagai daging, saks, atau antropos tadi ya dalam Filipi, itu sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Nah, kalau Allah kok berdoa, kan begitu ya? Enggak, dalam keadaan sebagai manusia. Saudara dan saya manusia, kita butuh contoh manusia yang kita ikuti. Yesus berdoa, maka kita pun berdoa. Doa yang seperti apa? Nah, di sini dikatakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudaraku, jangan terus saudara berkata atau berpikir bahwa, loh, dia saleh karena dia Allah. Enggak, dia manusia, betul. Jadi 100% manusia, dan dia memang tidak bercacat celah, karena dia memang tidak ada dosa. Nah, itulah yang ditulis di dalam Ibrani. Ikutlah teladan Dia. Kita sebagai umat Tuhan, berdoalah seperti Dia, karena Dia manusia. Jadi kita juga manusia, kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Dia juga mengajarkan pada kita doa Bapa kami, kan? Nah, kemudian mohon keselamatan itu juga sama seperti Tuhan Yesus berdoa dan Dia diselamatkan dari maut. Bukan berarti bahwa kemudian Tuhan lolos dari salib. Enggak, Dia justru menggenapkan akan apa yang harus Dia lalui itu. Tetapi tubuhnya sebagai manusia dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, kan begitu, saudara? Paham ya? Nah, ayat ini bukan berarti dimaksudkan untuk mengatakan bahwa dia manusia seutuhnya seperti yang diajarkan oleh pendeta sesat itu. Tidak demikian. Pada waktu dia jadi manusia, memang dia betul-betul manusia, makanya kamu ikuti teladan dia. Tetapi dia sesungguhnya bukan manusia biasa. Dia punya kodrat ganda. Ada saatnya dia berlaku sebagai Allah, ada saatnya dia berlaku sebagai manusia. Nah, kesalehannya itu menjadi patokan kita mengikut teladan dia menjadi serupa dengan Kristus. Demikian, saudaraku, kalau kita membaca ayat-ayat kemanusiaan Yesus, jangan saudara terus kemudian, loh kalau gitu Yesus manusia biasa yang memang sempurna dan kemudian dia semua permohonannya didengar oleh Bapa. Tidak demikian. Ada sisi keilahian yang berkali-kali sudah saya bahas habis-habisan, saudaraku, yang tidak bisa disangkal bahwa memang dari sononya ya, sejak semula NRK dia itu adalah logos. Ya, jadi itu jangan dibenturkan, karena ngomongin kodrat ganda ini sepertinya dua kodrat yang bertentangan. Sebagai manusia dia bergumul, dia menangis, dia meratap, dia menaikkan doa sampai seperti yang dikatakan di dalam Ibrani tadi. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak. Nah, sudah ngomong anak, ini bicara tentang firman. Sekalipun dia adalah
firman yang memang bersama-sama dengan Allah sejak semula, satu pribadi yang terpisah dari Bapa, tetapi satu hakikat dengan Bapa. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kalau Tuhan Yesus saja, Putra Allah, firman Allah yang jadi manusia, dia itu telah belajar menjadi taat sebagai manusia. Dia belajar menjadi taat melalui apa yang dia harus lalui, yaitu penderitaan yang berat itu. Bagaimana dengan kita? Itu yang dimaksudkan. Bagaimana dengan sikapmu? Jadi kita kalau memandang Yesus sebagai manusia, ya kita ikuti teladan kemanusiaan Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi kita juga memahami dan menerima dan mempercayai bahwa Dia adalah Sang Firman yang kekal. Ya, demikian. Satu lagi, saudaraku. Ya, ini masih sama tapi melengkapi saja. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Tuhan Yesus itu benar, nggak ada sedikit pun dosa, setitik pun dosa. Sebagai manusia dia tidak berbuat dosa. Ya, anak domba yang tak bercacat celah. Dia telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Kita ini ditebus oleh korban Dia yang mati di atas kayu salib, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ya, sebagai pengantara itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya mewakili akan segala dosa umat manusia yang ditebusnya. Nah, kemudian ayat ini berlanjut, supaya Ia membawa kita kepada Allah, dilanjutkan dengan kalimat, ya, saudara perhatikan ya, Ia, Yesus, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kata sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai daging, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes pada zamannya, karena ada pengajaran yang mengatakan doketisme, saudaraku, yang mengajarkan bahwa Yesus itu ilahi, Dia tidak pernah jadi manusia seutuhnya. Nah, itu sesat. Dikatakan itu ajaran sesat, itu bidah. Yohanes itu yang mengajarkan dalam surat-suratnya. Jadi, saudaraku, kita perlu memahami ya, kodrat ganda dari Tuhan Yesus. Kalau saya membahas keilahian Tuhan Yesus, bukan berarti saya tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Nanti saya malah jadi doketisme, saudaraku ya. Itu satu ajaran bidat. Tetapi sebaliknya, kalau saya mengajarkan tentang kemanusiaan Yesus sebagai teladan sempurna kita, bukan berarti juga bahwa Dia bukan ilahi, bukan Allah. Dia adalah Allah. Makanya ketika Thomas berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku," ya Tuhan sudah bangkit waktu itu dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku," itu Tuhan juga tidak menolak dengan berkata, Thomas, aku bukan Allah loh," gitu ya. Ya seperti yang diajarkan oleh orang-orang kelompok-kelompok bidat itu ya. Dia berkata, Yesus itu cuma Tuhan, Dia bukan Allah. Tidak begitu, saudaraku. Tidak ditolak itu penyembahan dari Thomas. Paham ya, saudaraku? Saya ulang-ulang ini nggak bosan-bosannya supaya Anda yang mendengarkan ini jadi teguh dan kuat dan tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang mencoba mengombang-ambingkan akan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.